Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar ngaji kita hari ini ya. Kemarin kita sudah sampai di Quran surat Ali Imran ayat 159. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini ya, peringatan bagi orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita kafir ya. Selalu berdoa semoga Allah selalu membimbing kita. Gitu ya, selalu berharap kepada Allah, selalu meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan yang terbaik, agar kita selalu diberikan petunjuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat khayra qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakan wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, orang-orang yang kafir meskipun dia berinfak, infaknya itu bagaikan angin, ibarat angin. Jadi tidak akan memberikan manfaat begitu ya harta-harta mereka. Jadi jangan sampai kafir ya. Karena dengan kafir itu mereka akan menzalimi dirinya sendiri, kafir. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma yukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Nah, ini peringatan ya untuk kita ya, untuk mencari teman ya minimal satu seagama gitu. Karena kalau seagama itu
pedoman-pedomannya atau ajaran-ajarannya akan sama dengan kita. Contohnya saja ketika waktu sholat gitu, dia tahu waktu sholat dan dia juga mengerjakan sholat sehingga enak gitu. Tapi kalau tidak seagama akan sulit. Itu aja baru dari sisi luarnya ya, belum di dalam hatinya gitu ya. Nah, ini Allah sudah memperingatkan ya, seharusnya kita jalani gitu ya. Kita jalani, kita jalankan dengan sebaik-baiknya karena ini pedoman hidup kita. Jangan sampai yang seagama justru tidak dipercaya gitu ya. Nah, ini juga tantangan bagi kita ya, yang orang-orang Islam gitu. Jangan sampai orang-orang Islam itu kejujurannya di bawahnya orang-orang yang non-muslim begitu. Karena kita itu kan harusnya bisa dipercaya gitu ya, kita itu harus amanah gitu. Karena amanah itu bagian dari menjalankan perintah Allah gitu ya. Jangan sampai kita itu berbuat zalim, merugikan orang lain, ataupun berbuat zalim dengan tadi itu merugikan diri kita sendiri karena kita salah memilih teman. Begitu ya. Di ayat 118. Baik, kita lanjutkan. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bighaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu, sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Ini masih peringatan ya, peringatan. Allah itu maha tahu ya, yakin yang Allah perintahkan itu adalah yang terbaik gitu, karena dalamnya lautan siapa yang tahu gitu ya, isi hati orang siapa yang tahu gitu ya. Tapi Allah itu maha tahu. Ketika Allah sudah memperingatkan seperti ini ya kita jalani ya. Nah, ketika kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah ini, ya itu akan menjadi yang terbaik untuk kita. Tuh, ikuti aja ya, layaknya orang tua. Ya bukan berarti membandingkan gitu, tetapi ketika orang tua itu kan karena tahu ya, punya pengalaman pernah melakukan itu, sehingga kadang-kadang nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Padahal Allah itu maha tahu, karena Allah itu pencipta ya, pencipta langit dan bumi, dan memelihara langit dan bumi ini gitu. Jadi kalau kita nggak manut sama Allah, ya mau manut sama siapa lagi begitu. Baik, kita lanjutkan. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nih, semakin menguatkan kita ya. Nah, pokoknya diikuti apa yang dipedomankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 120 ini. Ini masih lanjutan dari yang kemarin tadi ya, orang-orang yang kafir itu ya. Jadi kalau dia
mendapati kita tertimpa musibah dia sangat gembira gitu karena ya kayak nggak tahu ya, kadang-kadang ada orang yang seperti itu, nggak suka aja gitu ya, nggak suka kalau kita mendapatkan hal yang baik gitu, padahal kita juga tidak merugikan mereka. Nah di sini jika kita bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka itu tidak akan menyusahkan kita sedikit pun. Takwa kemarin apa? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sabar, dengan gigih gitu. Jangan mudah terus susah sedikit terus nggak jadi takwa begitu ya. Nah, itu nanti ya kita akan disusahkan oleh orang-orang kafir itu. Tapi ketika kita bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka itu nggak akan masuk ke kita karena kita itu udah kuat gitu ya. Akar keimanannya sudah kuat, kita yakin sama Allah gitu ya, karena Allah itu meliputi segala apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi kayak kita pasrah sama Allah, tapi pasrahnya ya jangan terus pasrah yang nggak berbuat apa-apa begitu, tapi kita harus pasrahnya ya dengan sepenuh hati, dengan bersabar dan takwa tadi itu. Baik, ayat terakhir dari halaman 64 ya, 65 ya. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ya. Ini zaman dulu di pertempuran ya. Kalau sekarang kan kita bekerja ya. Nah, kita bekerja. Ini Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan maupun yang keluarga kita lakukan. Baik, ini pedoman hidup untuk kita. Sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, selalu memberikan pencerahan kepada kita, agar kita selalu mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan berkehidupan kita di dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Gitu ya pedomannya. Cukup dulu untuk hari ini. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.